Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kurnia Allah, atas anugerah Allah, atas kenikmatan Allah, atas taufik Allah, atas hidayahnya Allah, atas kasih sayangnya Allah. Semoga senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam bertakwa di dalam agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di malam ini, keluarganya maupun siapapun yang kenal sama dirinya, insyaallah dia layak menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika ada orang bertanya, apakah popularitas itu penting? Penting tidak popularitas? Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi itu populer gak? Populer sekali. Bahkan sampai nanti 100 tahun kemudian Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi akan tetap populer. Sayyidina Imam Ali populer karena apanya? Karena viral, karena apanya? Karena beliau punya biografi yang isinya adalah memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kitab yang namanya adalah Simtud Durrah. Kecintaan Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kenal ruang, tidak kenal waktu. Jadi kecintaan beliau itu melebihi daripada yang lain, sehingga Allah angkat Sayyidina Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi dengan qasidahnya, dengan gubahan syairnya, dengan maulidnya, yakni Simtud Durrah. Beliau diangkat oleh Allah. Teringat suatu ketika Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini murid daripada Sayyidina Abdul Hasan Asy-Syadzili, murid sekaligus menantu. Suatu ketika di sore hari, Sayyidina Abdul Hasan Asy-Syadzili memanggil 3 muridnya. Yang pertama adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang kedua adalah Al-Imam Busiri, Sa'id Al-Busiri. Yang ketiga Syekh Yaqutul Arsh. Ketiganya ditanya satu persatu, wahai Ibnu Athaillah, andaikan di sore ini waktu mustajabah, apa yang akan engkau minta? Nanti akan aku sampaikan kepada Allah. Saking makomnya sangat tinggi. Kemudian kata Ibnu Athaillah, as'aluka ainan min a'yunillah. Aku meminta ain, meminta pandangan daripada pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggillah satu lagi muridnya, yakni Syekh Sa'id Al-Busiri, Sayyidina Sahibul Burdah. Beliau ditanya, ya Sa'id, apa yang engkau minta?
seandainya ini sore doaku diterima oleh Allah. Kemudian Imam Busiri meminta apa? As'aluka ainan min ayuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta pandangan daripada pandangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu minta pandangannya Allah Ibn Athaillah, yang satu minta pandangannya Rasulullah. Kemudian yang terakhir Syekh Yaqutul Arsh. Syekh Yaqutul Arsh, apa yang engkau minta? Hei Yaqutul Arsh, andaikan ini waktu mustajabah. Kemudian bingung Syekh Yaqutul Arsh. Bingungnya apa? Udah dihabisin. Kedekatan diri sama Allahnya udah sama Rasulullah udah diminta. Kemudian apa yang diminta oleh Syekh Yaqutul Arsh? As'aluka ainan min aini syaikhi. Aku minta pandangan daripada pandangan guru. Itu yang diminta oleh Syekh Yaqutul Arsh. Sehingga terlepas daripada kejadian itu, Ibnu Athaillah As-Sakandari terkenal dengan kitab hikamnya. Masya Allah, gubahan-gubahannya, keterangan-keterangannya, tasawufnya level tinggi, tauhidnya level tinggi. Kemudian Syekh Said Al-Busiri dikenal dengan gubahan burdahnya. Bahkan suatu ketika di kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Said Al-Busiri ini bermimpi ketemu bersama Ka'ab bin Zubair. Ka'ab bin Zubair itu seorang sastrawan. Beliau penyair yang ketika masih jahil suka banget menghina Rasulullah, sampai Rasulullah menangis. Suatu ketika Fathul Makkah, Ka'ab bin Zubair ini, Ka'ab bin Zuhair, beliau dicari-cari di semua perbatasan itu sudah ditutup. Beliau gak bisa kemana-mana. Akhirnya balik lagi ke Mekah. Sahabat gak ada yang tahu bahwa itu Ka'ab, tapi Rasulullah tahu. Kemudian dipanggillah Ka'ab. Ketika dipanggil Ka'ab di hadapan Rasulullah, beliau memuji Rasulullah sampai Rasulullah gak kuat, sampai Rasulullah meneteskan air mata, sampai gak kuat, nangis terseduh-seduh. Sehingga Ka'ab ini dipakaikan jubahnya Rasulullah. Itulah yang disebut dengan burdah. Nah, Syekh Said Al-Busiri bermimpi dipakaikan jubah yang dipakaikan oleh Rasulullah kepada Ka'ab diberikan kepada Imam Busiri. Beliau terkenal sekali dengan qasidah burdah. Dan Syekh Yaqutul Arsh, akhirnya beliau diangkat menjadi menantunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, sekaligus khalifahnya, penerusnya Sayyidina Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Jadi kalau misalkan udah banyak yang minta, udah ngikutin guru aja udah, ya. Yang dekat sama Allah, yang bahasnya tentang Allah udah banyak, yang bahasnya tentang Rasulullah banyak banget. Ya udah, berarti kita ini yang udah gak kebagian nih ngapain? Berarti kita ngikutin guru kita. Nah, Sayyidina Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini adalah luar biasa. Mahabbahnya kepada Rasulullah tanpa ruang, tanpa waktu, tidak ada batasnya. Kemudian beliau punya guru yang namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Guru beliau tidak dikenal, hanya penjual parfum. Guru beliau penjual parfum, nggak ada yang kenal siapa itu. Tetapi pertama kali Sayyidina Imam Ali bertemu dengan Habib Abu Bakar Al-Attas,
beliau langsung memandang bahwa wajahnya Habib Abu Bakar Al-Attas itu bercahaya terang sekali, bahkan kegelapan malam pada waktu itu terang semua karena cahaya wajahnya Habib Abu Bakar Al-Attas, sehingga kemanapun beliau pergi diikuti oleh Sayyidina Imam Ali Al-Habsyi. Maka terkenal sekali makam beliau, makam ada di daerah Huraidah. Daerah Huraidah itu makamnya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, guru daripada Sayyidina Imam Ali Al-Habsyi. Jadi beliau mengubah punya syair itu, fi Huraidah qad hadarna majma'al qaumil kirami wa talabna ma talabna min matalib wal marami. Itu gubahan syairnya Imam Ali Al-Habsyi yang cinta banget kepada gurunya. Beliau mengikuti gurunya kemanapun dia pergi, sehingga dari kesetiaan beliau yang memiliki mahabbah kepada Rasulullah difutuhlah oleh Al-Habib Abu Bakar, sehingga beliau yang khaldah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di Madinah, berada di Raudhah. Ya Rasulullah tangannya keluar. Kemudian Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi memandangnya sampai utuh, ya khaldah, tanpa dalam keadaan tertidur. Dan yang memfutur itu adalah gurunya, yakni Habib Abu Bakar Al-Attas. Nah, dan yang ajaibnya, ketidakpopuleran Al-Habib Abu Bakar Al-Attas menjadikan beliau seorang wali yang makomnya sangat tinggi, sehingga punya murid yang popularitasnya terkenal sedunia. Gurunya tidak terkenal. Ketika wafatnya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, barulah beliau dikenal oleh banyak orang. Terkadang ketidakpopuleran itu biasa aja. Jadi ketidakpopuleran itu menjadikan ada hikmah yang besar. Siapa tahu di antara anak kita Allah ridhoi menjadi yang populer nanti. Siapa tahu di antara sahabat kita ada yang menjadi populer. Siapa tahu di antara keturunan-keturunan kita ada yang populer menjadi seorang ulama yang besar. Dan kita ketika tidak populer itu tidak penting, biasa saja. Yang penting apa? Yang paling penting adalah ikut guru kita, tanam